Halo semua, selamat datang di Lab ID. Kali ini pembahasannya sedikit banyak berdasarkan pengalaman 10 tahun sebagai konsultan branding. Apalagi nih kalau biasanya kita pas ngedengerin briefing klien gitu ya buat rebranding. Faktanya di lapangan dorongan perusahaan buat transformasi atau berubah itu banyak karena faktor konsumen. Nah, kayaknya salah nih. Kira-kira kenapa ya? Rebranding secara cepat itu sering diartiin sebagai ganti kulit, macam ular gitu ya, fisiknya aja intinya. Dan karena pemahaman yang terlalu cepat ini tentang rebranding, itu juga yang bikin orang sering berselisih paham. Atau istilahnya kalau netizen itu berisik ya, borderline sotoy kadang. Karena kalau urusan fisik, selera setiap orang itu udah pasti fix beda-beda. Apa yang bagus buat dia belum tentu bagus buat orang lain. Jadi cepet banget nih ada anggapan bahwa ketika perusahaan itu rebranding, dicapnya gagal sama orang-orang karena logo barunya dianggap jelek. Nah, contohnya semua brand besar yang ditunjukin di sini, disebutin di sini seperti Microsoft, Kraft, British Petroleum, bahkan Instagram sekalipun, waktu mereka rebranding, itu lebih banyak yang menghujat ketimbang yang mendukung gitu. Jadi kalau sampai sini masih ada yang punya opini bahwa rebranding dalam artian visual seperti itu, kayaknya ada baiknya sedikit mundur ke topik-topik awal tentang diskusi kita mengenai branding biar wawasan kalian itu lebih lengkap dan mendalam. Edisi spesial pembicaraan kita akhirnya akan bahas tentang 3 alasan tersering kenapa perusahaan itu uh, harus rebranding. Dan ini semuanya jebakan Batman, alias ini adalah kekeliruan yang paling sering ada di benak konsumen ataupun di market. Kesalahan pertama, ini yang paling sering terjadi, itu adalah ganti ya logonya atau kita rebranding yuk, karena ini kuno deh, nggak fresh, nggak modern, nggak anak muda banget. Nah, itu kalian pernah denger nggak tuh? Sering ya. Jadi dirombak gara-gara secara visual itu dirasa nggak menarik karena segmen konsumennya geser ke pasar yang lebih muda, ke pasar yang lebih ngehits. Kalau sekarang disebutnya milenial, bentar lagi ada Gen Z atau Gen Z, nanti ada Gen Alpha. Kenapa aku ngerasa perubahan atau perombakan rebranding secara fisik itu kesalahan yang paling sering, apalagi kalau alasnya kuno, karena branding pada dasarnya nggak ngikutin apa yang dimauin sama konsumen. Ini sedikit ironis ya, atau mungkin sedikit kontroversial. Branding juga nggak ngikutin kemana konsumen itu gerak. Nah, tapi dengan definisi branding sebagai the big why atau ideologi, tujuan hidup, dan visi, seberapa sering sih hal-hal ini gitu ya, visi itu berubah dalam hidup? Kita balik lagi ke contoh menyamakannya seperti manusia. Branding-branding kuat seperti Bung Karno atau Michael Jackson yang punya karakter dan perilaku unik yang menarik perhatian dan loyalitas orang-orang. Coba deh kalian pikirin. Kira-kira mereka seperti itu untuk dapetin simpati orang nggak? Atau mereka hanya melakukan apa yang mereka percaya dan yakini, sehingga orang-orang kemudian malah jadi mengikuti visinya mereka gitu. They don't change for the market, yet the market follows them. Kuno itu sering disalahartiin sebagai isu branding. Jadi harus berubah. Outputnya itu biasanya karena secara fisik atau visualnya itu berubah. Sebenarnya kuno itu cuman perceived problem kok, yang kita sekilas ngira itu adalah masalahnya, padahal belum tentu gitu. Masalah sesungguhnya itu karena perilaku, gaya bicara sama respon konsumen berubah mengikuti zaman atau mengikuti tren. Jadi yang disesuaikan itu adalah komunikasinya, bukan brandingnya. Contoh brand yang secara branding cukup stabil selama lebih dari 100 tahun, jadi puluhan tahun lintas generasi, adalah Coca-Cola. Walau di tahun 85 sempat berupaya rebranding, tapi nggak lama dibalikin lagi.
ke identitas visual yang lama. Karena kuno ternyata nggak dilihat sebagai isu atau masalah branding. Jadi mereka ngedengerin suara konsumen itu dalam konteks penyampaian, komunikasi, terus iklan. Makanya dulu campaign Coca, kalau masih pada ingat, itu open happiness. Sekarang perlahan mulai geser ke sharing happiness, berbagi kebahagiaan dengan nuansa yang lebih muda. Jadi kalau kita bilang perusahaan yang usianya sudah lebih dari 100 tahun, tapi personifikasi Coca itu tetap anak muda, tetap gaul gitu ya, tetap ringan, tetap modern, karena visi dan tujuan hidup mereka tetap sama. Itu membawa kesegaran dan inspirasi kebahagiaan. Itu brandingnya Coca. Nah, karena konsistensi ini, menurut kalian branding Coca-Cola secara visual kesannya kuno atau malah legendaris? Yang mana kalau harus diubah atau di rebranding, kayaknya banyak ya orang yang akan protes atau teriak karena ngerasa nggak ada lagi nih visualisasi yang cocok untuk logo brand yang udah ikonik banget. Kesalahan umum kedua itu kalau dalam rangka ada wujud baru, jadi harus rebranding. Semisal transformasi digital dari bentuk offline biar ngikutin perkembangan teknologi. Umumnya kejadian di brand yang bentuknya itu retail, supermarket atau mungkin toko offline. Jadi pada saat dibuatin versi digital, karena sekarang semua geraknya ke digital, kadang nama brand mereka dikasih deskripsi tambahan, yaitu kata-kata seperti store atau e-online misalkan, atau misalkan sampai dibuatin logo baru untuk brand sama yang hadir dalam bentuk digital. Isu yang diangkat seolah-olah karena bentuknya lain, maka namanya juga harus berbeda dong, biar semakin unik misalkan. Tapi permasalahan yang sesungguhnya itu adalah ketika ini sebenarnya perkara marketing yang ditangani oleh solusi branding. Jadi intinya kurang tepat guna gitu. Penambahan jaringan distribusi itu sebenarnya cuma salah satu bentuk dari marketing. Kenapa harus sampai ditangani dengan cara rebranding yang sebenarnya cukup berbeda. Terus jebakan Batman yang ketiga itu bisa disebabkan oleh krisis. Jadi krisis perusahaan karena ada masalah skandal atau reputasi yang sebenarnya secara bidang itu nyerempetnya lebih ke humas atau PR. Jadi ada kalanya biar orang itu nggak ingat lagi atau konsumen itu menjadi lupa, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah brandnya diganti aja, di rebranding aja. Nah ini di kasus biasanya yang brandnya udah cukup beredar di masyarakat akan lebih terasa sebenarnya dampaknya bahwa bukan jalan yang tepat. Beda cerita kalau ini terjadi di brand yang baru muncul di pasaran, mungkin lebih bisa ditolerir. Tapi sebenarnya menangani masalah krisis harus dengan jalurnya yang juga tepat. Jadi misalkan jalurnya jalur PR. Ibaratnya gitu ya, kriminal itu nggak cukup kalau cuman ganti baju biar bersih. Karena pasti visi, karakter, sifat, pembawaan itu masih belum semuanya bisa bertransformasi. Jadi nggak cukup hanya dengan mengganti tampilan fisiknya aja. Walaupun krisis ini nggak semua dalam konteks yang jahat ya, yang kriminal. Bisa saja ada kasus yang menangani komplain dari user atau dari konsumen mungkin belum sesuai dengan SOP jadi sehingga muncul skandal atau mungkin ada isu lingkungan dan lain halnya, ada baiknya memang ditempuh dengan jalur yang sesuai. Nah, isu yang ketiga ini sebenarnya masalah yang kita kira atau perceived problemnya adalah meninggalkan masa lalu atau masalah lo dengan lembaran baru. Jadi lompat buru-buru menutupi masa lalu dengan jalan yang baru. Actual problem atau masalah sesungguhnya itu sebenarnya di bisnis atau bisa jadi di produk atau bisa juga jadi di customer relationship-nya. Jadi harus diselesaikan dengan solusi bisnis dan produk. Umumnya bisa juga dengan cara inovasi sebenarnya, menawarkan sesuatu yang breakthrough, mungkin bahkan disrupting. Di sini kita jadi lebih paham bahwa kalau orang itu tertarik
ke kita karena for who we are, karena siapa kita yang sesungguhnya, maka itu adalah branding. Tapi ketika kita mengubah diri untuk bisa menjadi semakin lebih menarik untuk orang lain, maka itu sebenarnya udah bukan branding lagi, tapi marketing. Jadi melihat konsumen inginnya apa, kemudian kita menyesuaikan diri. Nah, tapi ini juga bukan berarti rebranding nggak boleh dilakukan. Pastinya ada alasan-alasan kuat yang bisa jadi panduan buat perusahaan, kapan waktu yang tepat untuk rebranding buat ngedukung percepatan gerakan bisnisnya. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus pembahasan topik branding menarik lainnya di YouTube dan podcast Lab ID. Biar tahu nih kapan dan kenapa brand kalian harus rebranding. Ini next up, so stay tuned.